sesuai dengan saya pernah dapatkan waktu summer school di Oxford dulu dan winter school di Milan. Kemudian pada pertemuan kongres ISS selanjutnya. Slide. Sindrom nyeri genital, sindrom nyeri kelamin. Yang kita ketahui ada vaginismus, ada pelvic pain syndrome, ada dyspareunia, ada genital tissue damage, atau kerusakan jaringan genital, juga disebabkan oleh sindrom irritable bowel syndrome atau sindrom pencernaan yang terganggu, dan purpodinia. Meskipun pada ICD 11 ya, dan itu sudah didefinisikan sebagai genital pelvic pain atau pelvic penetration syndrome. Sexual genital pain bisa karena faktor interpersonal, bisa karena faktor intrapersonal, bisa karena faktor biologis, bisa karena sosial atau kultural. Dan ini kebanyakan sosial kultural ini pada masyarakat yang agamanya sangat kuat, ya, seperti Maroko, seperti Irlandia, itu mereka banyak kasus, banyak insiden yang mereka dapatkan vaginismus di sana atau dyspareunia. Karena istilah antara dyspareunia dan vaginismus ini tumpang tindih, sehingga pada penanganannya itu multidisipliner, tidak bisa dengan satu disiplin ilmu saja. Ya, ada lagi sesuai karena predisposing, perlu dijelaskan tadi, yang precipitating dan maintaining. Lanjut. Nah, karenanya pendekatan multidisiplin dalam kerangka biopsychosocial nampaknya memang perlu. Selanjutnya, kita melihat definisi dari kedokteran seksual mengenai dyspareunia dan vaginismus. Dyspareunia yaitu nyeri yang berulang dan terus-menerus pada usaha atau hubungan vagina yang sudah berlangsung dengan sempurna pada saat melakukan senggama. Jadi ini bukan tidak bisa penetrasi, sudah penetrasi, tetapi ada rasa sakit. Ya. Sedangkan pada vaginismus belum penetrasi. Itu kesulitan yang berulang atau terus-menerus pada saat mau penetrasi. Apakah dengan penis atau jari tangan atau objek apa saja untuk yang meskipun dikehendaki oleh yang bersangkutan, tapi memang dia merasakan kesakitan, tidak bisa menerima. Sedangkan pada dyspareunia sudah terlaksana, sudah terima, tetapi kesakitan. Selanjutnya, ya ini definisi dari Diagnostic and Statistical Manual 5, genital pelvic pain atau penetration disorder. Jadi kesulitan yang berulang atau terus-menerus, paling tidak
selama sebulan dengan kejadian seperti ketidakmampuan untuk penetrasi, kemudian belum lagi belum selesai, kembali ke slide sebelumnya. Jadi selama berlangsungnya hubungan badan tersebut, kesakitan terus-menerus dialami, kemudian diikuti dengan rasa cemas dan gelisah karena usaha penetrasi tersebut yang ditandai dengan ketegangan, menegangnya otot dasar pinggul selama penetrasi vagina berlangsung. Slide berikutnya. Masalah ini menimbulkan stres dan gangguan yang sudah sedikit. Gangguan seksual ini akibat penggunaan obat juga bisa, ya. Kemudian ada yang berlangsung sudah lama, ada yang baru berlangsung tidak baru-baru saja. Jadi early onset itu lifelong, ya, sejak pertama berhubungan badan sudah mengalami, sedangkan late onset itu belakangan, awal-awalnya tidak mengalami, tapi belakangan mengalami. Slide berikutnya. Ditandai dengan, ya, ada yang umum, terus ada yang kasuistis atau situasional. Ada yang artinya pada semua hubungan badan, ada pada hubungan badan dengan pasangan tertentu. Kemudian faktor ini juga partnernya, ya, partnernya kadang-kadang mengalami masalah seksual, apakah ejakulasi dini, apakah disfungsi ereksi, ya, yang menyebabkan akhirnya istri belakangan juga merasa terganggu. Faktor hubungan, komunikasi yang buruk, adanya komorbid psikiatri, ya, seperti depresi, gelisah, ya, dengan bentuk tubuh yang tidak jelek atau gimana, tidak menyenangkan pasangan, atau ada riwayat dari penggunaan obat-obatan. Faktor kultural atau religi, ya, ini juga berpengaruh. Seperti saya katakan tadi bahwa kejadian genito ini itu atau apa dispareunia atau vaginismus banyak dialami di Maroko dan di Irlandia. Nyeri genital seksual ini ada kayak disebabkan, ada yang pada saat penetrasi, intraletal pain, ya. Ini mengenai vulva, vestibulum, himen, dan otot-otot pelvis. Ada yang lebih dalam, ya, mengenai organ reproduktif atau otot pelvis yang dalam. Bisa juga kombinasi dari kedua, ya,
keduanya, imperitas dan dipopain. Kita lihat insiden dari nyeri genital seksual ini adalah pada usia 20 sampai 29 tahun, 22 orang yang mengalami. Pada usia 30 sampai 39 tahun, 9 orang. 40 sampai 9, 5 orang. 50 sampai 60 tahun, 8 orang. Ini sudah premenopause atau sudah menopause ya. Lanjut. Banyak wanita yang melaporkan gangguan genital seksual ini, melaporkan pula adanya gairah yang menurun 67%. Lubrikasi vaginal yang tidak cukup 61%. Disfungsi orgasme 48%. Vaginisme 9%. Penyebabnya tidak dilaporkan apa. Lanjut. Penyebab dari vulvodynia atau etiologi dari vulvodynia disebabkan oleh stres yang tinggi, ya, stres psikologis yang tinggi, seperti kecemasan, depresi, somatisasi, dan faktor lainnya atau seks tadi. Kemudian pada amplifikasi nyeri yang lebih tinggi lagi, terjadi sensitisasi perifer, alodinia perifer, dan respon peradangan. Dan faktor lainnya yang menjadi penyebab dari vulvodynia secara fisik ada otot pelvis, infeksi kronis sebelumnya atau peradangan sebelumnya, trauma, faktor genetik, faktor hormonal. Pada klasifikasi vulvodynia oleh ISSVD itu nyeri vulva dikaitkan dengan gangguan khusus pada infeksi peradangan neoplastik, ya, cancer ya, dan neurologi. Sedangkan vulvodynia ada yang umum, ada yang lokal. Ada yang kita provokasi, ada yang ya seperti vestibulitis, vestibulodynia, dan ada yang tidak diprovokasi, dan ada yang campuran. Kita provokasi dan tidak provokasi. Lanjut. Nah ini wanita melaporkan pasangannya dia mengalami gangguan ini karena pasangannya 17% pasangannya mengalami disfungsi ereksi, 14% mengalami ejakulasi dini, 19% mengalami ejakulasi terhambat. Dilaporkan oleh Rugal Meyer. Ya. Nah ini juga kontrasepsi oral dan nyeri kelamin. Penelitian dengan kontrol dalam melaporkan bahwa nyeri kelamin ini umumnya dengan atau tanpa kontrasepsi oral. Karena pemakaian kontrasepsi oral itu meningkatkan nyeri sensitivitas, nyeri pada mukosa vestibulum.
kejadian dan prevalensi pada vaginismus tidak dilaporkannya, artinya laporannya tidak berarti. Sedangkan prevalensi yang kan ini Eropa, dia ambil Maroko dan Swedia. So, pembanding Swedia cuma 1%, karena Swedia lebih bebas, sedangkan Maroko lebih ketat, cuma 6%. Masalah kultur ya. Pada vaginismus terjadi overlapping dengan nyeri kelamin. Adanya perasaan jijik pada seks, kemudian masalah kecemasan yang meningkat, tonus otot pelvis yang meningkat, dan kontraksi involunteer dari otot dasar pinggul selama terpapar dengan keadaan yang mengancam. Ini mungkin mengalami sexual abuse pada masa sebelumnya. Demikian dilaporkan oleh Bong dan kawan-kawan. Slide selanjutnya. Sebelum terapi, biasanya dilakukan assessment nyeri genital dan vaginismus, jadi genital dan vaginismus. Pengambilan riwayat penyakit, ya. Kemudian kesehatan umum, dan kemudian riwayat medis, ginekologis, ya, seperti kehamilan, kelahiran, periode menstruasi, dan kontrasepsi. Lanjut. Pada pengambilan riwayat, bisa dilakukan mapping nyeri, ya, dan pain scale. Ini ada metodenya, sebagai apakah provok atau tidak provok, diprovokasi atau tidak diprovokasi, kejadian dari nyeri kelamin luar, kemudian nyeri coping with pain, kejadian dari disfungsi seksual menyeluruh atau sebagian, hubungan seks dengan atau tanpa pasangan, perilaku seksual dengan atau tanpa pasangan, kemudian kepuasan seksual dengan kepuasan relasi, kesehatan psikologis, kemudian berusaha mencari solusi dengan motivasi dan ekspektasi. Dan edukasi harus diberikan, ya. Edukasi yang tepat. Pada pemeriksaan ginekologis dasar, ya, kita melakukan inspeksi pada apakah ada eritema, apakah ada mutilasi dermatogenital, apakah ada lesi, ya. Kemudian apakah ada nanah, ada fisur. Pemeriksaan bakteriologis juga dilakukan, apakah ya ada virus, ya, ada jamur, kultur jamur. Nah, Q-tip test mapping the pain. Ini Q-tip test dengan ketembat, kita melakukan pemeriksaan di vestibulum dengan searah dengan jarum jam clockwise. Kemudian untuk vaginismus secara khusus kita mesti mengetahui
tonisitas atau ketegangan dari otot pelvis. Dilakukan pemeriksaan wet smear untuk mengetahui kondisi hormonal, apakah ada jamur atau bakteri infeksi. Jadi secara klinis apakah memang relevan dilakukan itu dikerjakan. Pada pemeriksaan ginekologis tidak wajib dengan vaginismus. Selanjutnya, pemeriksaan ginekologis selanjutnya yang lebih jauh tergantung pada kasus dan temuan. Kita bisa lakukan biopsi kalau memang ada dermatosis atau displasia, USG vaginal atau abdominal, X-ray lower back, tulang punggung, pelvis, MRI untuk lower back, tulang pinggul, pelvis, dan laparoskopi untuk asesmen endometriosis dan disparinian dalam. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengobatan nyeri kelamin wanita, nyeri kelamin seks, itu multidimensi dan multidisiplin. Pendekatan itu harus kita ambil karena memang untuk mengatasi hal tidak cukup dengan pendekatan medis, tapi lebih dominan dengan biopsychosocial. Yaitu kita membran mukosa, otot pelvis, lamanya atau pengalaman nyeri yang dialami, fungsi seksual dan relasinya bagaimana. Nah, itu penyesuaian psikososial dan genital mutilasi. Apakah mengalami mutilasi genital karena ada pada masyarakat tertentu yang kelamin wanita juga dilakukan sunat. Dan sunatnya tidak sama dengan pria, tapi di ini saja dipotong sedikit saja untuk mengatakan sudah dewasa dia. Nah, pada poin ini bedah atau operasi itu mencapai keberhasilan 61% sampai 94%. Kemudian pada pendekatan medis, ya, keberhasilan 13% sampai 83%. Nah, terapi perilaku paling sedikit diteliti dengan success rate 35 sampai 83%. Lanjut. Pada pengobatan vaginismus, terbukti bahwa pendekatan secara medis sangat kurang. Justru yang perlu kita lakukan adalah edukasi kepada penderita vaginismus atau dispareunia atau kelainan seks lain. Itu edukasi yang tepat, ya, dan itu dapat mengurangi ketakutan atau kecemasan akan penetrasi, ya, pengalaman desensitasi dengan dilator, ya, atau jaring, dan juga self training dengan partner. Ini kemudian ada cognitive behavior therapy, terapi perilaku kognitif, pengalaman klinis, ya, itu
high rate 43-100% keberhasilan pada studi kasus dan uncontrolled series dan rangkaian yang tidak terkontrol itu diberikan terapi psikologis tertentu. Konklusinya, kelainan seksual, nyeri seksual, jadi nyeri kelamin seksual dan vaginismus sudah dikombinasikan dengan satu disfungsi, satu gangguan. Ibu-ibu atau wanita mencari pertolongan atau mencari solusi ke tempat yang atau ke center yang menyediakan multidisiplin, penanganan multidisiplin, tidak bisa dengan satu pendekatan saja. Bahwa tidak ada atau sedikit sekali penanganan berbasis bukti, evidence-based treatment untuk nyeri genital dan vaginismus. Nah, kita lihat mekanisme nyeri, ada sensitisasi periferal, ada sensitisasi sentral. Pada perifer, obat-obatan yang bekerja pada perifer, yaitu pada yang area perifer itu lidocain, seperti lidocain, estrogen topikal, testosteron topikal, ada opioid topikal, ada NSAID topikal juga, dan topikal lainnya, obat topikal lainnya berupa gabapentin dan amitriptyline. Lanjut. Nah, ini pengobatan topikal memberi keuntungan bahwa pemberian topikal ini memberikan perhatian khusus pada membran mukosa genital. Dan juga memberi kesempatan pada pasien mengenai anatomi dari daerah kelamin tersebut. Tidak ada pengaruh sistemik, hanya lokal saja. Dan dengan mudah mengurangi rasa nyeri kalau topikal ini. Sedangkan ada juga dengan injeksi, yaitu dengan menggunakan lidocain atau bupivacain, kemudian dengan methylprednisolone ditambahkan lidocain, betamethasone plus lidocain, dan botulinum toxin ini biasanya digunakan oleh yang menamakan anti-aging. Nah, sedangkan medikasi yang bekerja secara sentral itu antidepresan seperti trisiklik antidepresan, SSRI, SNRI, duloxetine, kemudian antikonvulsi seperti gabapentin, pregabalin, N-metil aspartat, antagonis seperti dextromethorphan, opioid seperti morfin, oxycodone, tramadol. Nah, sedangkan pendekatan secara bedah atau operasi, pada tahun 81, Woodruff memperkenalkan perineoplasti Woodruff. Kemudian sejak tahun 1997, itu sudah dilakukan perineoplasti total atau parsial
Kemudian vestibulectomy yang dimodifikasi, itu yang di eksisi forcet sebelah belakang, forcet, dan vulvar vestibulectomy vulvar. Jadi pengobatan itu ditujukan terhadap pengurangan nyeri. Ya. Tujuannya adalah mengurangi nyeri. Kemudian tujuan kedua adalah kepuasan hubungan seks. Jadi pendekatan biopsikososial diperlukan untuk mengatasi hal itu. Lanjut. Selesai beberapa menit. Nanti tanya jawab saja ya. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Dr. Joni Felix Gosyanto ya.